Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi hari ini Jumat 2 Februari 2024. Sari Berita. Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 9 NTT targetkan pekerjaan pelebaran dan aspal Jalan Nasional ND Dangapanda selesai akhir Desember 2024. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur menunjukkan penurunan aktivitas. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT menargetkan pekerjaan pelebaran dan aspal Jalan Nasional ND Dangapanda selesai sampai akhir Desember 2024. Suimam berikut melaporkan. Pejabat pembuat komitmen PPK 41 Provinsi NTT, Frumensia Silvia, kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 1 Februari 2024 mengungkapkan untuk lebaran jalan nasional arah wilayah barat dari Nangapenda sampai Ndao, hingga saat ini proses pengerjaannya terus berjalan sesuai jadwalnya. Silvia mengakui untuk pekerjaan jalan ini memang mengalami terlambat, baru mencapai 9%, dikarenakan perusahaan Joint Operation JO masih menyelesaikan pekerjaan impres jalan daerah IJD. Kami sudah rapat percepatan, kebetulan karena memang direktur juga datang, kami rapat percepatan kemarin untuk tingkat PPK ya, karena memang dia masih agak lambat, dia baru 9%. Kami belum bisa kerja aspal karena perusahaan JO-nya itu masih kerja IJD, impres jalan daerah. Jadi aspalnya mungkin habis dia kerja impres jalan daerah baru di aspal di kami. Itu aspal dari rehab minor namanya, tapi yang di pelebaran belum bisa aspal karena kami harus kasih lebar terus begitu. Dikatakan pelebaran dan aspal jalan yang dikerjakan ini ditargetkan bisa selesai secepatnya atau paling lambat sampai dengan akhir Desember 2024. Akhir nih Desember, 31 Desember, dia 2 tahun anggaran. Tapi kami harus percepatan karena kalau kita lengahkan nanti dia tambah terlambat. Lanjut Silvia, proyek paket pekerjaan preservasi jalan ini mulai dari Aigela sampai batas kota ND, di mana ruas jalan Aigela semuanya sudah lebar, sedangkan ruas jalan Nangapenda sampai Ndao masih dalam proses pelebaran di 4 titik segmen yang dikerjakan. Ditambahkan, dihimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di wilayah tersebut diharapkan tetap memakai masker untuk menghindari debu, kemudian kurangi kecepatan dan berhati-hati karena jalannya kepada RRI di Nusa Tenggara Timur, Bob. Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Hendra Gunawan menyatakan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur terus menurun. Laporan disampaikan Lady Badin. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Hendra Gunawan dalam peninjauan di posko pengamatan Gunung Api Lewotobi di Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur pada 30 Januari 2024 lalu. Hendra Gunawan menjelaskan bahwa meskipun masih terjadi erupsi, gempa-gempa vulkanik cenderung menurun. Dirinya menjelaskan bahwa tahapan erupsi pada Gunung Lewotobi laki-laki dimulai dari lontaran abu vulkanik, batu pijar, dan lava yang mengalir. Hendra juga menegaskan bahwa saat ini lava yang mengalir seharusnya merupakan fase terakhir, meskipun aktivitas menurun, status gunung masih berada di level 3 atau siaga. Jadi radius 4 km, tapi itu untuk sektor utara ya, dan timur laut itu ada 5 dan 6 km. Ya sementara tadi arahan dari Pak Kepala BNPB, masyarakat tetap dulu sambil kita pantau terus. Mudah-mudahan sih gempanya sudah menurun semua ya. Hanya kan ada keamanan yang diprioritaskan. Ya sementara ini masih.
Hendra menjelaskan meskipun status aktivitas gunung telah diturunkan dari level 4 atau awas menjadi level 3 atau siaga sejak 29 Januari 2024 pukul 12 waktu Indonesia Tengah, namun PVMBG menetapkan rekomendasi radius aman untuk masyarakat termasuk tidak melakukan aktivitas di radius 4 km dari pusat erupsi, sektoral 5 km pada arah utara timur laut dan 6 km pada sektor timur laut. Dirinya menekankan pentingnya mematuhi rekomendasi keselamatan dalam menghadapi aktivitas vulkanik yang masih berlangsung. RRI ND Lady Badin. Sebanyak 1.966 personel Linmas dari desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Ende telah siap diterjunkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya. Pada saat melakukan kunjungan ke Shanghai, Ketua Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur Kadin NTT Bobilianto mengajak para pengusaha besar Cina untuk berinvestasi di NTT. Laporan disampaikan Veranda Garus. Kepada RRI Kadin Nusa Tenggara Timur, Bobilianto mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Kadin Nusa Tenggara Timur ke berbagai negara untuk memperluas kerjasama dan mencari investor. Menurut Bobi, Cina merupakan salah satu negara yang mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Untuk itu dia melakukan kunjungan ke negara itu untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah investor. Dalam perjalanan saya kemarin bertemu beberapa investor ini karena kami sedang mempromosikan untuk mereka masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia dan ada ketertarikan yang akan ditindaklanjuti. Sekaligus saya membawa produk UMKM kita untuk dicoba terus ya, walaupun ini tidak mudah tetapi saya selalu bawa produk kita untuk terus perkenalkan. Namanya usaha. Puji Tuhan ada respon yang baik dan bagus. Selanjutnya, selain itu dia juga memperkenalkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan semua potensi-potensi yang ada. Salah satu kota yang dikunjungi adalah Shanghai. Di sana, Bobi dan rombongan bertemu dengan pemilik Sanying International Holdings yang merupakan pabrik kertas atau tisu terbesar ketiga di Cina. Meskipun kunjungan kali ini hanya bersama tim dalam format cepat, Bobilianto menyampaikan bahwa dalam tahun ini Kadin NTT akan mengorganisir perjalanan bisnis ke Cina, termaksud ke kota Guangzhou untuk melihat pameran produk. Saat ini, kalau kita mengajak investor masuk ke NTT, yang paling banyak dan paling mudah memang dari China, ya, karena mereka punya pertimbangan yang lebih cepat ya ketimbang. Tetapi kan kalau di bidang pariwisata tentu umum, semua juga bisa. Tapi China di hilirisasi atau industri itu adalah salah satu yang akan gencar untuk masuk. Dan tentu sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita harus bisa welcome dengan investasi yang masuk ya. Karena untuk membawa investor masuk ke daerah NTT itu bukan satu hal yang mudah. Bobilianto berharap dengan membawa pengusaha-pengusaha NTT ke Cina, mereka dapat terbuka terhadap pasar internasional dan menjalin kerjasama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, kami hadirkan kembali berita mengenai 1.966 personel Linmas dari desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Ende telah siap diterjunkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasat Pol PP Kabupaten Enda Emmanuel Tajing memastikan kesiapan 1.966 anggota Linmas dalam menjaga TPS dan kotak suara.
Mereka tersebar di 983 TPS di 278 desa sewilayah Kabupaten Ende dengan komposisi setiap TPS 2 anggota Linmas. Kesiapan Linmas dalam rangka menghadapi pemilu, kita sudah siapkan sebanyak 1.966 orang yang nanti akan menempati 983 TPS. Jadi nanti setiap TPS itu ada 22 personil, 22 orang yang ada di 21 kecamatan. Meskipun pembekalan hanya dapat diikuti oleh 150 orang anggota karena keterbatasan anggaran, Eman Tajik memastikan bahwa seluruh Linmas di desa dan kecamatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mengingat sebagian besar dari mereka telah memiliki pengalaman dari tahun sebelumnya dalam mengamankan pemilihan umum. Kemarin hanya kami sempat 150 orang saja karena anggaran, keterbatasan anggaran pada Desember kemarin. Sehingga yang lain nanti, kebetulan yang Linmas yang ada ini kan Linmas yang sudah terlatih sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Yang ada di desa, kelurahan, ya selama yang sudah pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya. Eman Taji juga mengatakan untuk honor Linmas menjadi tanggung jawab KPU selaku pihak penyelenggara. Masih soal terbatasnya anggaran pada pemilu kali ini, pemerintah hanya menyediakan seragam berupa kaos yang beridentitas Linmas. Karena keterbatasan anggaran untuk Linmas ini, kita kemarin hanya dianggarkan berupa baju kaos dan topi saja. Untuk seragam, Linmas tidak bisa karena anggaran, keterbatasan anggaran. Jadi untuk tidak menghilangkan identitas Linmasnya, ya kita hanya bisa mengadakan baju kaos dengan topi. Jadi itu. Eman menghimbau agar masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Kerjasama antara Linmas dan masyarakat diharapkan dapat menjaga kelancaran penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif serta menciptakan suasana yang aman dan tertib. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Camat Dona Yosep Lebu bertekad mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Dona dengan mengedepankan pendekatan kearifan lokal. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Hal itu disampaikan Camat Dona Yosep Lebu kepada media usai serah terima jabatan camat dan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK di pelataran kantor Camat Dona. Terkait beberapa persoalan di wilayah Kecamatan Dona seperti konflik batas ulayat dan tapal batas pemerintahan desa yang masih sering terjadi, Yosep mengatakan selaku pimpinan wilayah dirinya akan berusaha menyelesaikan dengan mengutamakan pendekatan budaya. Sebagai putra Dona, dirinya komitmen untuk menyelesaikan yang tentunya dengan pendekatan adat dan sangat diyakini semua pemangku kepentingan terutama tokoh adat dapat duduk bersama sehingga segala konflik yang terjadi tidak menghalangi program pembangunan ke depannya. Sebagai putra Dona, saya yakin keterlibatan masyarakat adat, masyarakat seluruh yang ada di Dona akan mendukung saya. Saat ini saya berusaha dengan cara saya sebagai perpanjang tangan Bupati, dengan berkoordinasi, berkomunikasi dengan Pak Bupati, saya berusaha agar jalan di Pantai Selatan, khususnya mulai dari Reka sampai ke Nilah, ke Likiku sampai ke Kurulimbu, dengan beberapa infrastruktur lain yang belum terbangun. Camat Dona berharap seluruh warga Kecamatan Dona bergandengan tangan mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah Kecamatan Dona. Diketahui hingga saat ini masih terdapat wilayah di Kecamatan Dona yang belum tersentuh pembangunan jalan, listrik seperti Desa Kakasewa dan Desa Nila. Warga Kecamatan Dona kemudian berharap dengan dilantiknya Camat Yosep sebagai perpanjangan tangan Bupati Ende dapat memenuhi harapan warga terkhusus pemerataan pembangunan terutama infrastruktur jalan yang menghubung sejumlah desa di wilayah Pantai Selatan, Kecamatan Dona. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Setiap tahun dalam rangkaian Pesta Adat Reba, masyarakat Kampung Nage di Kabupaten Ngada melaksanakan tradisi Oluka yang merupakan tradisi unik, gambaran masa lalu leluhur yang penuh dengan peperangan serta perjuangan dalam mempertahankan hak hidup. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan.
Bagi masyarakat Kampung Nage, momentum tradisi Oluka merupakan kesempatan untuk mengisahkan kembali ketokohan dan keberanian leluhur untuk bisa bertahan dan memperjuangkan hak hidup dengan berperang melawan musuh yang hendak menguasai dan merampas harta milik mereka. Oluka adalah bentuk ungkapan syukur dan kisah masa lalu perjalanan hidup leluhur dalam bentuk tarian dan ungkapan indah berupa syair merdu berirama serta diiringi dengan hentakan kaki mengikuti nada yang dinyanyikan secara bersama-sama mengelilingi Nabe Teguh dengan mengenakan pakaian adat. Dari atas Nabe Teguh, beberapa petua adat terus bernyanyi solo berisi syair untuk memanggil para nenek moyang mereka yang jauh untuk datang dan hadir bersama. Ibu Paskalia, warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan dirinya begitu bangga dengan tradisi Oluka yang terus dipertahankan oleh warga masyarakat dan berharap mendapat restu dari leluhur. Sementara tokoh budaya Romo Palu Sabu berharap upacara adat semacam ini terus dilestarikan generasi muda. Oluka ini sebuah tradisi yang dilakukan setiap tahun agar jasa dan perjuangan serta ajaran moral leluhur tidak punah ditelan waktu dan menjadi pedoman bagi generasi muda untuk menata hidup sesuai kearifan budaya yang memanusiakan manusia itu sendiri. Seluruh suku di dalam Rebah Nage ini berkumpul untuk lakukan Oluka, yaitu bersatu di Nage. Dan itu harus mulai dari dari Bowaru yang namanya dengan Sokaderu. Nah, surah itu setiap tempat perhentian itu ada soka-sokanya, dalam arti ada mengenang itu tempat-tempat perhentian, perjuangan, peperangan dalam nenek moyang. Dan tradisi itu terus berjalan tahapan itu sampai menuju ke Nabe Teguh yang namanya Nage itu, Rebah Nage. Di sini Oluka terjadi, itu himpunan dari seluruh suku, semua dari Bowaru yang namanya Wulu, Nage, Kewaru, dan semua bersatu di Nage. Selain orang dewasa, tradisi Oluka juga melibatkan anak-anak agar bisa memahami ajaran kehidupan masa lalu leluhur yang penuh dengan nasihat agar menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan berbakti kepada Sang Pencipta, menghormati leluhur, serta merawat dan menjaga alam semesta dengan baik. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia menyampaikan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya Anda dapat ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.